hari ini jam 15.44. Dia udah nggak puasa berhari-hari, sedangkan aku belum ada bolongnya. Insya Allah. Which means sebenarnya aku agak stres sedikit ya mengenai kenapa sih ada gitu ya siklus wanita itu kalau puasa ada yang tidak teratur, teman-teman. Contohnya seperti aku ini yang udah telat, yang udah ya pakai litin, yang udah telat lumayan lama, kayak hitungannya mungkin seminggu 10 hari 10 hari nggak sih? Kamu hitungannya dari 28 apa 30 kalau telat itu? Paling dari 1 hari besoknya. Maksud aku kamu hitungannya itu dari 28 hari atau yang 30 hari itu? Kan normalnya itu 28 sampai 35. Yang dianggap telat 30-nya berarti. 30-nya. Kalau aku dari 35. Dari 35 aku udah telat seminggu. Oke. Gitu. Kenapa sih? Teman-teman, kenapa sih bisa gitu ya perempuan itu telat menstruasinya saat puasa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau berdasarkan yang aku rasa itu tuh stres ya. Stres pertama. Itu udah pasti banget. Kedua, THR yang terlalu lama itu juga bisa jadi. Iya bisa. Bisa Dan pola makan ya teman-teman. Pola makan, pola sama tidur. gaya hidup. Ya, aku kan nggak makan minyak-minyak kan, kamu yang makan. Oh iya, maaf ya. Dari muka aja bisa kelihatan ya siapa ya. Siapa ya? Teman-teman ini nggak pakai makeup. No makeup. No makeup ya. Untuk hari ini kita nggak ada makeup karena emang. Ini aku oily atau emang berminyak sih? Berminyak, emang oily. Oh berminyak gitu. Ini aku oily atau berminyak sih? Maksudnya apa? Ya teman-teman nggak boleh kayak gitu ya. Berminyak atau yang pasti atau aja. aku glowing gitu maksudnya. Yang pasti aja. Ya, jadi kenapa sih bisa siklus itu berubah telat gitu? Karena yang pertama adalah pola tidur. Sebentar, stres. aku mencari HP admin aku di mana? Kan ini goblok dipakai. Astagfirullahaladzim. Terus makannya teman-teman, dan minum itu udah pasti. Nah, karena aku telat banget dan aku agak panik ya untuk bulan ini, jadi aku pergi ke dokter. Sama dokter pada tanggal 2 hari yang lalu, hari Minggu. Jadi aku itu disuruh minum vitamin D dan vitamin E. Ternyata untuk menstruasi itu bukan vitamin C. Kalau di TikTok kan dilihatnya disuruh minum UC 1000. Itu nggak ada ngaruhnya teman-teman. Justru kalian harus minum vitamin E dan vitamin D. Itu yang bagus. Aku tahu vitamin E, kalau vitamin D duit. Garing teman-teman. Terus aku disuruh minum obat hormon. Nah, si Wilda bilangnya memperlambat. Sebenarnya itu ada 2 keyakinan sih teman-teman ya. Yang pertama, kalau misalnya memang kita pakainya saat sebelum siklus mens itu bisa untuk memperlambat, menunda. Tapi kalau misalnya itu saat mendekati ataupun saat ataupun telat, itu akan memancing. Kayak memancing. Iya, makanya ada sakit pinggang, sakit perut, mual. Oh gitu. Jadi dia sedang bereaksi gitu ya. Kemudian sedang bereaksi, dia dipancing. Si Wilda ngomongnya memperlambat. Makin mancing. Ya. Makin mancing orang yang lagi mood swing, makin mood swing gitu loh. Gimana testimoni dari teman kamu? Iya. Kalau pas umroh itu juga itu termasuk obat penunda ya sebenarnya jatuhnya ya. Iya, karena kan dia sebelum. Iya kan? Ya. Nah, jadi waktu pas aku umroh, beberapa orang yang minum kapsul itu dia bilang itu memancing. Justru yang tadinya menunda, yang awalnya dia bilang menunda, tapi dia juga termasuk orang yang telat minum itu dan mendekati. Itu lagi siklusnya. Iya, berarti jatuhnya itu jadi siklusnya, jadi itu memancing dan akhirnya besoknya langsung keluar gitu. Kok cepet banget besoknya? Aku kok belum juga ya? Kayak kamu butuh
cinta. Ciuman. Apa sih? Nggak ada nyambungnya vitamin C. Ya teman-teman. Tapi emang sekarang tuh proses inian aku jadi kayak cepet gitu loh Kak. Kayak kan kalau cewek kalau mau menstruasi kan ada keputihan gitu ya. Awalnya itu kan emang udah yang pas kita sosial eksperimen pertama kali tuh udah, tapi kayak nggak terproses gitu. Oh iya, itu awalnya kamu sebelumnya tuh flek ya, sempat flek ya pada saat itu. Iya, flag doang. Tapi itu aku tetap sholat karena aku nggak yakin. Nah, Terus habis itu sekarang tuh aku jadi keputihan lagi gitu loh, kayak banyak. Itu kan sebelum mens suka kayak gitu kan. aku pengen nanya deh, kamu pernah nggak sih dalam 1 tahun itu di bulan puasa kamu puasanya nggak pernah bolong? Ini tahun lalu Tahun lalu full. Nah, Itu aku telat. Itu siklus Tapi aku kamu- 42 hari. tapi Tapi kamu puasa emang- sholat id. Nah, enggak. Nah, Setelah buka puasa, deng, dia datang. kayaknya Allah emang pengen kamu puasa full deh. Ya tapi masalahnya, masa aku nggak sholat id 2 kali? Iya, kamu banyak kalau. Justru 3 kali deh aku totalnya. Tapi nggak ini sholat. semoga kamu sholat id sih. Jadi Semoga. kayak biar abis sholat id kamu langsung keluar. Makanya aku kayak udah kalau mau mens ya udah tengah-tengah ini aja, jangan lama-lama. Iya, jadi kita lagi Kita lagi podcast. Jadi halo, Halo. dengan siapa di sini? Malu-malu ya. Feli ya, Oke, Kak Malu-malu. Feli di sini sebagai apa kak? sebagai orang cantik. Au. Boleh tunjukkan dulu pesona dance kamu itu. Astagfirullah, nggak boleh kayak gitu ya, Ini lagi penontonnya face biasa. gak boleh kak. Ya Allah. Oke. Kayak gitu. Lagi. Pernah aku. Tapi yang telat banget itu baru 2 tahunan ini, tahun ini sama tahun kemarin. Sebelumnya tuh aku nggak ada telat-telatan gitu. Emang siklus aku tuh siklus yang panjang gitu, yang kayak 35, 36. Tapi gitu. akhirnya ini kamu kalau naik busway atau naik transportasi itu kayak suka frustasi sendiri nggak? Iya. Iya kan, bisa jadi itu pengaruhnya. Oh, nyambung juga ya. Karena kan stres di jalan, kurang Benar-benar. tidur. Nah ya itu kan. mau Kita dikurangin juga puasa nggak bisa karena juga. setiap hari kayak gitu kan. Iya betul, karena keadaan ya. Tapi sebelum puasa aku kan juga kayak gitu, tapi lancar-lancar aja. Oh. Jadi pas puasa doang. lancar. Tidur sih. Tidurnya sih. Iya sih. Sushimaru yang mana deh? Tuh kan. Jadi teman kita ini sedang Udah berhentiin. Ini orang nggak trusted. Sushimaru yang mana? Jadi teman kita ini habis Aku belum pernah nyoba. mencari itu mencari apa takjil. Iya. Namun dia sudah berusaha ke bawah kembali setelah tadinya Kak, nggak katanya mau. mau ternyata jam nggak berapa ada. ini? Astagfirullahalazim. Jadi aku tuh tadi udah ke bawah, terus aku ke atas lagi karena kecewa, itu udah habis banget, udah ludas, gak ada meja sama sekali. Bye. Apa dia ngomong apa sih? Gak tau. Dia ngomong apa sih? Gak paham. Aku nggak butuh dengan. Nah ini dia yang pernah minum obat juga. Obat hormon. Ya kamu harus testimoni, ini kita podcastnya lagi ngomongin tentang perempuan. Aku minum obat hormon pas kelas 11 guys. Ini udah lama banget. Jadi udah lupa. Cuman waktu itu kenapa? Karena aku nggak mens 4 bulan. Tuh. Ya, jadi minum obat hormon dan obat-obat lainnya. Terus abis itu minum nggak tahu mungkin kayak semingguan lebih. Terus bulan depannya mens 2 kali. Abis itu bagus kan? Abis itu bagus lumayan. Tadi dia bilang tadi dia minumnya seminggu. Semingguan. Enggak, semingguan. Enggak, semingguan minum sampai habis. Bulan depannya mens tapi 2 kali. Jadinya tuh. mensnya awal bulan akhir bulan.
Kasian Terus- banget loh, 4 bulan tuh tapi lama masih rada berantakan sih, masih rada berantakan awal-awalnya kan, Oh. kayak cycle-nya masih nggak jelas gitu. Bahkan waktu itu juga pas sempat ada Sebulan kayak- enggak? bukan pas lagi Ramadan itu mens terus. Jadi kayak kan Ramadan 30 hari ya? Enggak, mens yang banyak gitu. 5 hari. Oh. Terus sisanya flagnya kayak mungkin kalau di total tuh 20 hari, anjir. Terus belum gue ganti sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Dan di saat itu kamu sempat stres gitu nggak? Enggak, kenapa? Kelas 11 stresin apa? Gak ada. Iya itu. Kalau stres zaman kita sekarang ini lagi kerja itu wajar sih. Itu wajar. Kalau kelas 11 stres UTBK belum, UAS emang UAS stres gak juga? Iya. Stres percintaan mungkin? Enggak juga. Lagi podcast. Buat cover podcast. Oke. Oke, terima kasih untuk testimoni ya Terima kasih, Kakak Alicia. Bagus. Nah, bisa didengar gak tuh Kakak Wilda untuk testimoni dari Kakak Alicia? Dari Kakak Alicia. Gimana Kakak Wilda? Iya nggak mau ngomong. Oke, nggak mau diajakin nggak apa-apa. Ya udah teman-teman, udah 12 menit juga nih podcast kita hari ini. Oke, buat kakak. Yang mana? Oh itu. Ini siapa kan gak diajak? Aku barusan bilangnya anjir. Bye bye teman-teman.